yang lagi viral. Perseteruan, pertengkaran antar tetangga. Yang satu ngakunya kiai, yang satu ngakunya pengusaha, terus merembet kemana-mana, jadilah viral. Viralnya itu tergantung dari niatannya, niatan awalnya. Kita tidak tahu niatan mereka, jadi tidak usah dibesar-besarkan. Kita ini seorang muslim yang harus menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisan kita dan juga dari tangan kita. Jangan sampai kita berkomentar melalui medsos dengan tangan kita, berkomen yang buruk, berkomentar yang jelek, menambah kebencian, kedengkian. Ingat, kita ini orang muslim yang sholat, yang zakat, yang seharusnya kita ini bisa mendamaikan mereka, bisa membantu, memberi jalan keluar terhadap mereka. Mereka itu saudara. Yang satu muslim, yang satunya juga muslim. Yang satunya kiai, yang satunya pengusaha, dan sama-sama muslim. Seharusnya mereka itu satu dengan yang lainnya sayang menyayangi, cinta mencintai. Jangan sampai satu dengan yang lainnya jahat, melakukan tindak kejahatan. Makanya tergantung niatannya. Niatan ini ada di dalam hati. Hati ini tergantung sambungannya. Makanya intinya sholat, kalau sambungannya dengan Allah pasti lurus. Namun kalau sambungannya dengan setan, pasti akan ada kebencian dan kedengkian dalam kehidupannya. Kita bantu dengan doa. Jangan sampai kita membantu malah tambah merusak, tambah ada fitnah. Mereka itu saudara. Muslim satu dengan muslim yang lainnya ini kalbunyan, bagaikan bangunan. Yang satu menguatkan yang lainnya. Fondasi menguatkan bangunan di atasnya terus. Kalau tidak, akan rubuh bangunan itu. Makanya bagi yang sadar dan disadarkan oleh Allah, siapapun yang bisa menengahi, merangkul keduanya, itu merupakan rahmat, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Minimal kita jangan memperkeruh keadaan, minimal kita jangan tambah meruncingkan permasalahan. Minimal kita berdoa, mendoakan keduanya agar mendapatkan jalan keluar terbaik. Semoga mereka berdua disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai dari permasalahannya dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh cinta. Amin.
إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحضرة ولي الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني. ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Walillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa qalbi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa min al-muqarrabin kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawali ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matirni bi sirri hurufi wa nawwir bihi
sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin ahimmatin bihim yaghfirul ghafaru dhanbi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Maryam 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana muhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbihi mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqun nabiyya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, dan beri peringatlah wahai kanjeng Nabi Muhammad, dan beri pelajaran wahai kanjeng Nabi Muhammad fil kitab, di dalam kitab suci Al-Quran Musa, ada kisah tentang kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Innahu, sesungguhnya kanjeng Nabi Musa, karena ada kanjeng Nabi Musa muhlason, orangnya ikhlas, wa kana, dan ada kanjeng Nabi Musa rasulan, adalah seorang utusan, nabiya, dan juga seorang nabi. Jadi kanjeng Nabi Muhammad
diperingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran ada kisah-kisah dari para nabi. Di antaranya adalah kisah dari Kanjeng Nabi Musa. Diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Musa tatkala sudah diangkat sebagai nabi, kemudian ditanya oleh Allah, wahai Kanjeng Nabi Musa, siapa orang yang terpintar? Kanjeng Nabi Musa menjawab, tidak ada lain, hanyalah dirinya yang pintar. Kemudian Allah menegur Kanjeng Nabi Musa bahwa ada seorang hamba yang jauh lebih alim, lebih pintar dari dirinya. Kemudian Kanjeng Nabi Musa berguru kepada hamba Allah itu, walaupun dirinya seorang nabi. Jadi untuk belajar tidak ada batasan. Dirinya seorang nabi bukan sebagai halangan dalam belajar. Bukan karena umurnya sudah tua kemudian berhenti untuk belajar, karena sudah punya pangkat, jabatan, kekuasaan yang luas kemudian berhenti untuk belajar, karena merasa dirinya sudah pintar kemudian berhenti untuk belajar. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk terus belajar, karena kewajiban bagi seorang muslim adalah belajar, belajar dan terus belajar. Talibul ilma faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu, talibul ilmi itu faridah, kewajiban kullu muslim, bagi setiap muslim. Masih muda atau sudah tua tetap fardu, kefarduan, fardu kifayah untuk selalu belajar dan belajar. Kanjeng Nabi Musa sudah diangkat sebagai nabi, tetap dia mau belajar. Puncaknya setelah belajar, paham, kemudian dipraktekkan, terus bermohon kepada Allah, puncaknya adalah mukhlason, keikhlasan. Melakukan semuanya itu berdasarkan keimanan, melakukan semuanya itu karena ikhlas, karena Allah, karena cinta, karena Allah. Bagaimana kita mau ikhlas kalau kita tidak pernah melakukan? Kita belajar tentang berinfak dan sedekah. Tatkala kita berinfak dan sedekah, kita harus ikhlas. Melakukan infak sedekah itu harus dengan ikhlas. Namun bagaimana kita akan ikhlas kalau kita tidak pernah infak dan sedekah? Beribadah juga harus dengan ikhlas. Namun bagaimana kita mau ikhlas kalau kita tidak pernah beribadah? Membantu orang itu harus ikhlas.
Bagaimana kita ikhlas kalau kita tidak pernah membantu orang? Terus belajar dan belajar. Awalnya kita membantu orang karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. Akui itu. Kalau ada di dalam hati kita ingin dipuji, ingin disanjung karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, akui, sampaikan kepada Allah, sadari, sampaikan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita membantu orang, beribadah, berinfak sedekah, agar dikuatkan oleh Allah, agar tidak ada di dalam hati kita ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Minta kepada Allah agar kita bisa ikhlas melakukan itu semua. Perjalanan Kanjeng Nabi Musa untuk mencapai mukhlason, orang yang ikhlas, sangatlah panjang. Sampai suatu saat Kanjeng Nabi Musa ditemukan dengan guru hakikatnya, yaitu Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Terus belajar dan belajar, dari mulai menyelam ke bahtera ilmunya Allah dengan cara membocori kapal, kemudian membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada di dalam hatinya, dan puncaknya dia melakukan itu semua, membangun bangunan yang sudah miring menjadi tegak kembali, dilakukan dengan ikhlas. Awalnya tidak ikhlas, awalnya masih pamrih, melakukan itu semua berproses, masih mengharapkan pujian, sanjungan, balasan, upah. Terus berproses, akhirnya akan diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita menjadi mukhlason, orang yang ikhlas, melakukan itu semua karena mengharap ridho dari Allah, tidak dari yang lain. Melakukan itu semua karena lillah, bukan karena orang lain. Itulah yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Musa. Kana mukhlason, Kanjeng Nabi Musa orang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya, dan Kanjeng Nabi Musa adalah seorang rasul, utusan, dan juga seorang nabi. Rasul ini adalah tugasnya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada dirinya. Nabi cukup untuk dirinya apa yang diwahyukan oleh Allah. Itu bedanya. Kalau Rasul pasti Nabi. Nabi belum Rasul. Kalau Rasul ini untuk umat, apa yang diwahyukan harus disampaikan kepada umat. Kalau Nabi cukup untuk dirinya. Wa nadainahu, dan nadainahu adan, dipanggil, diseru oleh Allah Kanjeng Nabi Musa min janibit turil aimani, dari pinggiran Tur, Jabal Tur, Gunung Tur Sina.
aimani, sebelah kanan. Wa qarrabnahu, dan didekatkan oleh Allah kanjeng Nabi Musa kepada Allah najia, untuk bermunajat, untuk bercakap-cakap, sehingga kanjeng Nabi Musa dijuluki kalamullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Najia, jadi kanjeng Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kanjeng Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah dari pinggiran Gunung Tur Sina sebelah kanan. Jadi ada gunung di depan kalian tuh, ada gunung, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kanjeng Nabi Musa berfokus kepada gunung sisi sebelah kanan. Jadi biduril aiman, sebelah kanan. Sudah tahu gunungnya. Makanya kalau sholat harus fokus terhadap gunung. Gunung ini puncak kesadaran kita. Makanya kalau sholat gak boleh mabuk, gak boleh sukaro, la taqrabus sholat. Kalau kita mabuk gak boleh mendekati sholat. Harus sadar, sholat itu harus sadar. Kalau sholat tidak sadar, hanya dijadikan ritualitas. Kalau nggak sholat nggak enak, dijadikan rutinitas, bukan karena kesadaran, jauh dari Allah, tidak berdampak. Makanya proses belajar, terus belajar dan belajar. Sholat itu berat, sholat itu harus khusyuk. Kalau nggak khusyuk, hanya sebagai rutinitas, penggugur kewajiban saja. Banyak orang sholat berjamaah, tapi gak belajar, gak ditingkatkan kualitas dari sholatnya, hanya sebagai rutinitas saja, hanya sebagai penggugur kewajiban saja, tidak membekas dalam kehidupannya, tidak bisa merubah kebaikan dalam kehidupannya. Wa wahabna lahu, dan memberikan siapa Allah lahu kepada kanjeng Nabi Musa min rahmatina, dari rahmatnya Allah, akhahu, yaitu saudaranya, Haruna, yaitu kanjeng Nabi Harun alaihissalam, nabiya, diangkat oleh Allah sebagai nabi. Jadi kanjeng Nabi Harun ini diangkat sebagai nabi karena proposal dari kanjeng Nabi Musa dalam doanya, Rabbi zidni ilma. Gimana? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena kanjeng Nabi Musa ini pelak akibat memakan bara api waktu kecil di zamannya Fir'aun. Akhirnya tatkala berbicara pelak. Kemudian kanjeng Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian dijawab oleh Allah doanya kanjeng Nabi Musa untuk dilancarkan tatkala berbicara dengan mengangkat saudaranya
Kanjeng Nabi Harun sebagai nabi. Jadi jubirnya, juru bicaranya Kanjeng Nabi Musa adalah Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Makanya Kanjeng Nabi Harun ini diangkat sebagai nabi karena doanya Kanjeng Nabi Musa, ikhlas Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Harun ini di langit kelima, tatkala perjalanan Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Harun berada di langit kelima. Di langit keenam Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit pertama Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Kanjeng Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Di langit ketiga Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Harus hafal. Kalau nggak hafal berarti nggak pernah mi'raj, nggak pernah khusyuk dalam sholatnya. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang yang mukmin, orang yang beriman. Makanya kalau sholat tuh jangan enteng. Kalau sholat tuh jangan karena rutinitas, belajar dan terus belajar. Lihat ke dalam hatinya, apakah ada tambahan-tambahan ilmu, tambahan-tambahan petunjuk dari Allah, agar kita sholatnya khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, tanha anil fahsai wal munkar. Ujung-ujungnya, buahnya adalah akhlakul karimah. Sholat tak merubah akhlaknya, berarti sholatnya tidak pernah khusyuk. Sholat hanya sebagai rutinitas setiap hari untuk penggugur kewajiban, tidak akan membekas kebaikan dalam sholatnya. Sholat adalah penghambaan total kepada Allah, berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Kita enteng, kita lalai menghadap kepada Allah tatkala sholat. Kita tidak bisa, keterlaluan kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Makanya belajar, terus belajar. Tidak ada batasan tua, tidak ada batasan karena seorang bos pangkatnya tinggi, tidak ada batasan karena alim kemudian berhenti untuk belajar. Jangan sampai cuma dijadikan rutinitas. Jangan sampai sholat-sholat kita hanya dijadikan penggugur kewajiban, tidak berdampak kebaikan dalam kehidupan. Hati-hati, sholatnya berarti tidak pernah khusyuk. Berapa lama kita sudah mengerjakan sholat?
mulai dari kita kecil sampai kita sekarang sudah dewasa, bahkan sudah tua, kemudian sholatnya tidak membekas dalam kehidupannya, tidak berdampak dalam akhlaknya, hati-hati, berarti sholatnya tidak pernah khusyuk. Mengabdi kepada Allah itu harus tahu siapa Allah itu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Kita ini menghamba kepada siapa? Yang kita sembah selama ini itu siapa? Katanya yang kita sembah adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang kita ibadahi adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Namun kenapa di dalam kehidupan yang kita lakukan adalah penuh dengan benci dan kedengkian? Terus siapa yang kita sembah sebenarnya? Siapa yang kita taati sebenarnya? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Namun yang kita lakukan adalah kebencian dan kedengkian. Kesasar, tersesat. Ternyata yang kita sembah selama ini ternyata adalah setan. Yang kita sembah selama ini adalah hawa nafsu diri kita yang mendorong kepada kebencian dan kedengkian. Klop sama. Yang kita pertuhankan adalah setan. Setan punya dendam. Makanya setan menyebarkan virus-virus kebencian dan kedengkian. Kalau kita selama ini berbuat dalam kehidupan didasari atas kebencian dan kedengkian, na'udzubillah, berarti kita selama ini tidak pernah sholat. Sholatnya hanya seremonial saja, hanya penggugur kewajiban saja, hanya rutinitas saja. Tidak ada peningkatan kualitas dalam sholat kita. Terus belajar agar sholat kita berkualitas, agar sholat kita dikhusyukkan oleh Allah. Sholat ini bentuk pengabdian kita kepada Allah. Makanya kita sebelum kita mengabdi terus dan terus belajar ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Kita harus tahu siapa yang kita abdi sebelum kita mengabdinya. Wadhkur, dan ingatlah, jadikan pengingat, berikan peringatan fil kitabi, bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran Ismail, ada kisah dari kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Innahu, sesungguhnya kanjeng Nabi Ismail, karena ada kanjeng Nabi Ismail shadiqul wa'di, shadiq, benar, jujur, wa'di, tatkala berjanji. Jadi kanjeng Nabi Ismail ini terkenal dengan shadiqul wa'di, tatkala berjanji ditepati, benar, tatkala berbuat perjanjian ditepati, benar, shadiq. Wakana, dan ada kanjeng Nabi Ismail rasulan, juga seorang rasul,
nabiyyan, dan juga seorang nabi. Wa kana, dan ada kanjeng Nabi Yuna Ismail, ya'muru ahlahu, memerintahkan kepada ahlahu, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, bisolati, dengan sholat. Jadi kanjeng Nabi Yuna Ismail ini mengajak, memerintahkan keluarganya untuk sholat. Penting sholat ini, sambungan penting. Makanya jangan sampai kita salah sambungan, jangan sampai kita salah sambungan. Katanya ingin menyambung kepada Allah, ternyata dalam kehidupan kita nyambungnya kepada setan. Harus berzakah, harus dibersihkan hatinya, harus dibersihkan, tazkiyatun nufus, harus jiwanya juga dibersihkan. Jangan sampai ada berhala-berhala, sesembahan dari selain Allah. Wa kana, dan ada kanjeng Nabi Yuna Ismail, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, mardiyya, orang yang diridhoi. Jadi kanjeng Nabi Yuna Ibrahim ini termasuk nabi yang diridhoi oleh Allah, karena shadiqul wa'di, kalau berjanji ditepati, kalau mengadakan perjanjian ditepati, tidak pernah menjadi orang yang berkhianat. Jadi kanjeng Nabi Yuna Ismail ini bukan seorang pengkhianat. Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim ini adalah seorang utusan Rasul dan juga seorang Nabi yang memerintahkan keluarganya itu sholat. Sholat inilah yang kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Yang akan ditanya pertama kali oleh Allah di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semua amal-amalnya baik. Namun kalau sholatnya rusak, maka amal-amal lainnya akan rusak. Makanya belajar dan terus belajar kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita untuk belajar, tingkatkan terus kualitas sholat kita dengan cara belajar, dengan cara mengaji. Jangan cukup-cukup gitu saja sholatnya, ditingkatkan sholatnya. Semakin kita bertambah umur kita, bertambah juga kualitas sholatnya, ditambah sholatnya. Zakat, dan terus dibersihkan jiwanya, hatinya dari penyakit hati. Kebencian, kedengkian akan hilang dengan sholat. Wa kana inda rabbihi mardiyya, kemudian kita akan menjadi hamba Allah yang diridhoi dan ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, sebagai pengatur kita. Makanya nanti tatkala kita sudah meninggal dunia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan cinta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli jannati, fadkhuli jannati, wadkhuli gimana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau sudah diridhoi oleh Allah, surga balasannya, surga di dunia dan juga surga di akhirat. Makanya dirikan sholat biar nyambung dengan Allah, bukan nyambung dengan setan.
Kita ini mengabdi hanya kepada Allah. Jangan sampai kita mengabdi kepada setan. Kita mengabdi kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Perbuatan kita dalam kehidupan penuh kasih dan sayang kepada sesama. Jangan sampai kita mengabdi kepada setan yang nantinya penuh dengan kebencian dan kedengkian. Makanya wazzaka, bersihkan, tazkiyatun nufus, bersihkan jiwa kita dari berhala-berhala, dari Tuhan-Tuhan, dari tauhid-tauhid, dari sesembahan-sesembahan selain Allah, sehingga kita ridho kepada Allah dan kita juga diridhoi oleh Allah. Di akhir hayat kita akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil oleh Allah dengan cinta, dengan kasih dan sayangnya, dan kita juga ridho dan diridhoi oleh Allah. Kita bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah dalam kelompok hamba yang diridhoi dan ridho kepada Allah. Amin. Wadhkur, dan ingatlah, fil kitabi, di dalam kitab suci Al-Quran, Idris, ada kisah Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Idris, karena ada Kanjeng Nabi Idris siddiqon nabiyya, siddiq, membenarkan, jujur, nabiyya, dan juga seorang nabi. Kanjeng Nabi Idris berada di langit yang ke Idris yang keberapa? Yang keempat. Kanjeng Nabi Idris berada di langit yang keempat. Langit yang pertama Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua Kanjeng Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Langit ketiga Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima Kanjeng Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Siddiqon nabiyya wa rafa'na, dan diangkat oleh Allah Kanjeng Nabi Idris makanan ke tempat aliyah yang tinggi, yang mulia, berada di langit yang keempat. Nabi Idris ini ada di langit keempat. Di bawahnya Kanjeng Nabi Idris ini ada empat. Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Yahya dan Isa, dan juga Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, diberikan oleh Allah alaihim, kepada mereka nikmat-nikmat. Minan nabiyyin, dari kelompoknya para nabi, min dzurriyyati, dan juga dari keturunan-keturunannya. Keturunannya siapa? Adam, Kanjeng Nabi Adam. Kita keturunannya siapa? Kanjeng Nabi. Kita ini keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Wa mimman hamalna, dan juga yang diberi nikmat oleh Allah orang-orang yang
dari hamalna yang dibawa oleh Allah, yang diselamatkan oleh Allah ma'anu bersama kanjeng Nabi Nuh setelah datangnya badai, setelah datangnya banjir bandang, diselamatkan oleh Allah, berada di kapalnya kanjeng Nabi Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga dari keturunannya kanjeng Nabi Ibrahim ada kanjeng Nabi Ishak, Yakub, terus sampai kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada juga putranya kanjeng Nabi Ibrahim, yaitu kanjeng Nabi Ismail, terus sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Israel, dan juga keturunan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, itu keturunan Bani Israel ya. Wa mimman hadaina, dan juga dari orang-orang yang hadaina, yang diberi petunjuk oleh Allah. Wajtabaina, dan juga orang yang dipilih oleh Allah. Makanya kita walaupun sudah jauh dari kanjeng Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, 1500-an tahun yang lalu, kita ini alhamdulillah pandai-pandai bersyukur kepada Allah karena kita hadaina, kita termasuk hamba Allah yang diberikan petunjuk oleh Allah. Wajtabaina, dan juga kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang mukmin, menjadi seorang yang muslim. Makanya dijaga baik-baik, keimanan kita dijaga, keislaman kita dijaga. Jadilah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesan kita dan tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadilah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Itulah muslim yang sejati. Jangan sampai jadi muslim kemudian menindas saudara-saudaranya. Jangan sampai jadi seorang muslim kemudian mempunyai niatan yang buruk kepada saudaranya. Lihat di medsos, dengar di medsos yang lagi viral, perseteruan, pertengkaran antar tetangga. Yang satu ngakunya kiai, yang satu ngakunya pengusaha, terus merembet kemana-mana, jadilah viral. Viralnya itu tergantung dari niatannya, niatan awalnya. Kita tidak tahu niatan mereka, jadi tidak usah dibesar-besarkan. Kita ini seorang muslim yang harus menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesan kita dan juga dari tangan kita. Jangan sampai kita berkomentar melalui medsos dengan tangan kita, berkomen yang buruk, berkomentar yang jelek, menambah kebencian, kedengkian. Ingat, kita ini orang muslim yang sholat, yang zakat, yang seharusnya kita ini bisa mendamaikan mereka, bisa membantu, memberi jalan keluar terhadap mereka.
Mereka itu saudara. Yang satu muslim, yang satunya juga muslim. Yang satunya kiai, yang satunya pengusaha, dan sama-sama muslim. Seharusnya mereka itu satu dengan yang lainnya sayang menyayangi, cinta mencintai. Jangan sampai satu dengan yang lainnya jahat, melakukan tindak kejahatan. Makanya tergantung niatannya. Niatan ini ada di dalam hati. Hati ini tergantung sambungannya. Makanya intinya sholat. Kalau sambungannya dengan Allah, pasti lurus. Namun kalau sambungannya dengan setan, pasti akan ada kebencian dan kedengkian dalam kehidupannya. Kita bantu dengan doa. Jangan sampai kita membantu malah tambah merusak, tambah ada fitnah. Mereka itu saudara. Muslim satu dengan muslim yang lainnya ini kalbunyan, bagaikan bangunan. Yang satu menguatkan yang lainnya. Fondasi menguatkan bangunan di atasnya terus. Kalau tidak, akan rubuh bangunan itu. Makanya bagi yang sadar dan disadarkan oleh Allah, siapapun yang bisa menengahi, merangkul keduanya, itu merupakan rahmat, kekuatan yang diberikan oleh Allah. Minimal kita jangan memperkeruh keadaan, minimal kita jangan tambah meruncingkan permasalahan, minimal kita berdoa, mendoakan keduanya agar mendapatkan jalan keluar terbaik. Semoga mereka berdua disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai dari permasalahannya dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh cinta. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.